Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 28 Juni 2024. Tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, kamu adalah anak-anak terang yang harusnya hidup taat pada kebenaran dan hidup saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Semuanya itu disebutkan oleh Rasul Petrus sebagai sebuah hidup yang kudus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus dari segala dosa dan kejahatan dan maut, maka di dalam Yesus kita ini telah menjadi orang-orang yang manusia baru atau dilahirkan kembali di dalam Yesus. Kita dilahirkan bukan dari sesuatu yang hanya sementara atau fana, melainkan dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu Yesus Kristus, yang ada dulu, kini, dan sampai selama-lamanya, yang senantiasa hidup, kekal, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya disebut dari benih yang tidak fana. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman ini mengungkapkan bahwa siapa yang di dalam Kristus telah dilahirkan kembali, karena Yesus Kristuslah sang firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah dan mengungkapkan nilai yang berharga dari kelahiran kembali. Rasul Petrus berkata kepada umat Kristen perdana bahwa mereka telah dilahirkan kembali. Artinya, oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang mereka imani, mereka telah menjadi anak-anak Allah. Mereka telah dipanggil keluar dari cara hidup mereka yang lama yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kini mereka telah menjadi anggota kerajaan Allah dengan cara hidup yang baru. Kita sebagai orang percaya yang dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu Yesus Kristus, oleh kematian dan kebangkitan. Dan karena kasih Allah yang besar dalam Yesus Kristus, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita harus meninggalkan perbuatan dan tingkah laku hidup yang cemar dan hidup menjadi anak Allah yang tinggal dalam kekudusan. Juga perlu kita ingat bahwa di dalam diri kita Tuhan menanamkan benih untuk bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, di dunia yang penuh tantangan, janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan pada hal-hal duniawi atau kekayaan duniawi. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini sifatnya rapuh dan fana. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang hidup. Maka hal yang mutlak jika kita mendasarkan hidup pada firman Allah, bukan hanya memberikan solusi atas kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga memberi jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan yang kekal. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana harusnya hidup dalam kekudusan, taat pada kebenaran, dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah lahirkan kami kembali dalam
benih yang tidak fana, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan saling mengasihi. Amin.